Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pejuang CPNS dan adik-adik pejuang sekolah kedinasan, kembali saya ingin berbagi bagaimana cara menyelesaikan soal TIO dengan topik perbandingan berbalik nilai. Yang mana perbandingan berbalik nilai ini termasuk soal wajib yang pasti akan keluar dalam ujian SKD. Dalam perbandingan berbalik nilai, kita nantinya akan membandingkan dua buah besaran dengan ciri-ciri. Jika besaran pertama naik, maka besaran kedua turun. Dan sebaliknya, jika besaran pertama turun, maka besaran kedua naik. Kasus yang sering muncul dalam soal perbandingan berbalik nilai adalah yang pertama, waktu dengan jumlah pekerja. Yang kedua, kecepatan dengan waktu tempuh, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh kasus yang pertama. Misalkan dalam sebuah proyek, jika jumlah pekerja ditambah, maka waktu selesainya akan lebih cepat. Dan sebaliknya, jika jumlah pekerja dikurangi, maka waktu selesainya akan lebih lama. Lalu kita buat pemodelan seperti ini. Kemudian kita kalikan ke samping atau kalikan sejajar. A kalikan dengan B, C kalikan dengan D sehingga diperoleh rumus A dikali B sama dengan C dikali D. Langsung saja kita ke soal latihan yang pertama dengan level mudah. Pada sebuah proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh 40 pekerja ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. Jika ternyata target dimajukan dan harus selesai dalam waktu 16 hari, maka berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Besaran yang ada di sini adalah waktu dengan jumlah pekerja. Mula-mula direncanakan, proyek akan selesai dalam waktu 20 hari oleh 40 orang pekerja. Namun di sini nanti akan dipercepat menjadi 16 hari. Jika waktunya ingin dipercepat, maka jumlah pekerjanya harus ditambah. Misalkan jumlah pekerjanya sebanyak X. Kita kalikan sejajar. 16 kalikan dengan X diperoleh 16X, 20 kalikan dengan 40. Kemudian 16 dan 40 boleh sama-sama kita bagi 8. 16 dibagi 8 hasilnya 2, 40 dibagi 8 hasilnya 5. Lalu 20 dibagikan dengan 2 hasilnya adalah 10, sehingga diperoleh X sama dengan 10 dikali 5, 50. Sehingga apabila ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari, jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 50 orang. Jawabannya B. Kita ke soal berikutnya, soal yang kedua masih dengan level mudah. Pada sebuah proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh 40 pekerja, ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. Jika ternyata hanya ada 25 orang yang bekerja, berapakah waktu tambahan yang dibutuhkan dari target awal? Di sini jumlah pekerja berkurang, artinya waktu selesainya lebih lama. Besaran pertama, waktu, besaran kedua, jumlah pekerja. Rencana awal dalam waktu 20 hari dapat diselesaikan oleh 40 pekerja. Namun ternyata hanya ada 25 orang yang dapat bekerja, sehingga waktu selesainya akan lebih lama. Kita misalkan sebagai T. Lalu kita kalikan sejajar. 25 kita kalikan dengan T. 20 kalikan dengan 40. Kemudian 25 dengan 20 boleh sama-sama kita bagi 5. 25 dibagi 5 hasil adalah 5, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Kemudian 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Sehingga diperoleh T sama dengan 4 dikali 8, 32. Nah, artinya jika hanya ada 25 orang yang bekerja, maka waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 32 hari. Artinya ada tambahan waktu yang dibutuhkan. Tambahan waktu sama dengan rencana awal 20 hari, namun ternyata selesai dalam waktu 32 hari, sehingga tambahan waktunya adalah 12 hari. Jawabannya D. Kita ke soal berikutnya, soal dengan level sedang. Pada sebuah proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh 40 pekerja, ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. Jika proyek tersebut dikerjakan oleh 80 orang, berapa hari lebih cepat proyek tersebut selesai dari target awal? Jumlah pekerjanya ditambah, maka proyek akan selesai lebih cepat. Rencana awal 20 hari oleh 40 orang pekerja, namun pekerjanya 80 orang, 2 kali lipat dari rencana awal. Nah, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Kita kalikan sejajar, T kalikan dengan 80 diperoleh 80T sama dengan 20 kita kalikan dengan 40. 80 kita bagikan dengan 20 hasilnya adalah 4.
Kemudian 40 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 10. Sehingga waktu yang dibutuhkan hanya 10 hari. Nah, artinya berapa hari lebih cepat? Rencana awal 20 hari, namun ternyata 10 hari sudah selesai, sehingga lebih cepat 10 hari dari rencana awal. Jawabannya E. Kita ke soal berikutnya, masih level sedang. Pada sebuah proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh 40 pekerja, ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. Jika setelah dikerjakan selama 4 hari, proyek tersebut dihentikan selama 6 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai tepat waktu? Nah, di sini ada libur atau ada berhenti, maka kita butuh tambahan pekerja nantinya supaya selesai tepat waktu. Besaran pertama waktu, besaran kedua adalah jumlah pekerja. Rencana awal 20 hari oleh 40 orang pekerja. Nah, kemudian proyek sudah dikerjakan selama 4 hari. Artinya apa? Nah, artinya proyek tersebut tersisa 16 hari. Nah, kita tuliskan sisa waktunya saja 16 hari oleh 40 orang pekerja. Nah, kemudian dengan sisa 16 hari tersebut, ternyata proyek dihentikan selama 6 hari. Artinya supaya selesai tepat waktu yang tersisa hanya 10 hari. Dengan waktu yang tersisa hanya 10 hari, maka 40 pekerja ini tidak akan cukup. Sehingga kita butuh tambahan pekerja. Misalkan jumlah pekerja yang dibutuhkan sebanyak X. Kita kalikan sejajar, 10 kalikan dengan X, 10X, 16 kalikan dengan 40. Berikutnya 40 kita bagikan dengan 10, hasilnya adalah 4. Sehingga diperoleh X sama dengan 16 dikali 4, 64 orang. Nah, artinya ada tambahan pekerja. Mula-mula direncanakan jumlah pekerjanya sebanyak 40 orang, namun ternyata yang dibutuhkan 64 orang karena ada berhenti selama 6 hari. Sehingga 64 dikurang 40 sama dengan 24 orang. Tambahan pekerja. Jawabannya C. Soal berikutnya masih level sedang. Pada sebuah proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh 40 pekerja, ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. Jika setelah dikerjakan selama 4 hari, ternyata ada 8 pekerja yang mengundurkan diri. Maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa proyek tersebut? Hampir sama seperti soal sebelumnya. Rencana awal 20 hari sudah dikerjakan selama 4 hari, maka waktu yang tersisa 16 hari. Dengan jumlah pekerja 40 orang. Nah, ternyata ada 8 pekerja yang mengundurkan diri, sehingga sekarang jumlah pekerjanya hanya 32 orang. Dengan jumlah pekerja yang berkurang, maka waktunya akan selesai lebih lama. Atau ada tambahan waktu. Kita misalkan waktunya adalah T. Kita kalikan sejajar, 32 dikali T sama dengan 16 dikali 40. 32 boleh kita bagikan dengan 16, hasilnya adalah 2. Lalu 40 kita bagikan dengan 2, hasil adalah 20. Sehingga diperoleh waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Nah, rencana awal 16 hari, namun ternyata sampai selesai butuh waktu 20 hari. Sehingga tambahan waktunya 20 dikurang 16. Nah, sama dengan 4 hari. Jawabannya C. Oke, berikutnya soal yang terakhir. Kali ini soal dengan level sulit. Sebuah proyek renovasi gedung dikerjakan oleh 40 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Pada hari ke-6, terdapat 4 pekerja yang mengundurkan diri. 15 hari kemudian, 10 orang lainnya menyusul berhenti bekerja. Dengan kondisi seperti ini, proyek dihentikan selama 1 hari. Dengan sisa waktu yang ada, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai tepat waktu? Ini soal lebih sulit dari soal-soal sebelumnya dan cara menyelesaikannya kita berbeda dengan soal sebelumnya ya. Oke, di sini kita buat pertahapan. Rencana awal 25 hari dengan 40 orang pekerja. Pada hari ke-6 terdapat 4 pekerja yang mengundurkan diri. Jadi kita buat tahapannya. 5 hari pertama dikerjakan oleh 40 orang. Nah, 5 hari pertama dikerjakan oleh 40 orang. Jadi di sini kita kalikan waktu dengan jumlah pekerja. Memasuki hari ke-6, terdapat 4 pekerja yang mengundurkan diri, sehingga jumlah pekerjanya menyisakan 36 orang.
15 hari kemudian, nah artinya apa? 36 orang ini tadi bekerja selama 15 hari. Oke, nah 15 hari kemudian 36 orang jumlah pekerjanya. Lalu setelah itu ada yang mundur lagi 10 orang. Nah, 10 orang menyusul berhenti bekerja. Yang tadinya pekerja yang tersisa adalah 36 orang, kemudian mundur 10 orang lagi sehingga pekerja yang tersisa hanya 26 orang. Oke, 26 orang. Dengan kondisi seperti ini, proyek dihentikan selama 1 hari. Oke, 1 hari berikutnya libur. Nah, kita buat dulu liburnya. Ada libur 1 hari, artinya 1 hari kemudian jumlah pekerjanya adalah 0 karena libur ya. Nah, kemudian setelah libur barulah jumlah pekerjanya menyisakan 26 orang. Dan ini akan dilanjutkan. Dengan sisa waktu yang ada, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai tepat waktu? Ingat ya, rencana awal 25 hari, harus selesai tepat waktu 25 hari. Kita hitung dulu. Mula-mula sudah dikerjakan selama 5 hari, lalu dilanjutkan 15 hari, sudah 20 hari, lalu libur 1 hari, sudah 21 hari dilalui. Nah, sehingga supaya selesai tepat waktu selama 25 hari, sisa waktu yang ada adalah 4 hari. Oke. Nah, sisa waktu yang ada 4 hari, cukup nggak kira-kira 26 orang pekerja ini? Tentu jawabannya tidak cukup. Nah, sehingga jumlah pekerjanya harus kita tambah. Misalkan ditambah sebanyak X orang. Nah, sama dengan, kita kalikan rencana awal tadi. 25 hari oleh 40 orang pekerja. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 5 dikali 40 hasilnya adalah 200. 15 dikali 36 hasilnya adalah 540. Lalu 1 dikali 0 hasilnya 0. 4 kita kalikan dengan 26 hasilnya adalah 104. Kemudian 4 kita kalikan dengan X hasilnya adalah 4X. Sama dengan 25 dikali 40, 1000. 200 ditambah 540 ditambah 104 hasilnya adalah 844. Ditambah 4X sama dengan 1000. Kita akan menghitung nilai X-nya, sehingga sisakan di ruas kiri 4X, 844 pindahkan ke kanan, sehingga 1000 dikurang 844 hasilnya adalah 156. Maka diperoleh X sama dengan 156 dibagi 4, hasilnya adalah 39 orang. Nah, artinya dengan keadaan tersebut, supaya proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 39 orang. Nah, baik, itulah teman-teman semua untuk video kita kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua. Terima kasih buat teman-teman dan adik-adik yang sudah menyaksikan video ini. Saya doakan sukses untuk kalian semuanya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.